Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat fisika, kita jumpa lagi di channel Fisika Sekolah Asik. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal UTBK Saintek Fisika tahun 2019 dan kita akan mulai membahas soal paket yang kedua. Dan pada pembahasan yang pertama, seperti biasa kita akan membahas 5 nomor dulu, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 5. Baiklah sobat-sobat semuanya, kita mulai saja pembahasan soal UTBK Fisika paket kedua, dimulai dari nomor 1. Berikut ini merupakan pasangan besaran dan dimensi yang benar. Ada 3 buah besaran dalam tabel ini dan 3 buah dimensi. Pertanyaannya, pasangan yang benar antara besaran dan dimensi adalah pasangan yang mana saja? Untuk menjawab soal ini, kita harus membahas satu persatu besaran beserta dimensinya. Yang pertama adalah besaran momentum sudut. Momentum sudut dirumuskan L sama dengan massa kali kecepatan kali jari-jari. Kalau kita tuliskan satuan momentum sudut berdasarkan rumus ini, berarti momentum sudut itu memiliki satuan kilogram meter per sekon dikalikan meter. Ini satuan untuk kecepatan, ya, kilogram untuk massa dan meter untuk jari-jarinya. Berarti kita tulis secara matematis L sama dengan satuannya kilogram kali meter kuadrat kali sekon pangkat negatif 1. Nah, dari satuan ini kita bisa menentukan dimensinya, di mana kilogram adalah satuan dari massa, dimensinya adalah M kapital, sedangkan meter satuan dari panjang, dimensinya adalah L kapital, sedangkan S sekon itu satuan dari waktu, dimensinya adalah T kapital. Sehingga momentum sudut memiliki dimensi adalah M, L pangkat 2, T pangkat negatif 1. Kalau kita lihat di tabel, besarannya momentum sudut, dimensinya adalah M, L pangkat 2, T pangkat negatif 1. Berarti pernyataan nomor 1 merupakan pasangan yang benar. Kemudian lanjutkan ke besaran yang kedua. Besaran yang kedua adalah momen inersia. Momen inersia dirumuskan I sama dengan massa kali jari-jari kuadrat, atau I sama dengan mr kuadrat. Massa satuannya kilogram, jari-jari satuannya adalah meter. Berarti satuan untuk momen inersia adalah kilogram meter pangkat 2. Jadi, berdasarkan satuan ini, dimensi untuk momen inersia adalah ml pangkat 2. Di tabel tertulis nama besaran momen inersia dimensinya ml pangkat 3. Berarti nomor 2 bukanlah pasangan yang benar, karena dimensinya salah, harusnya ml pangkat 2. Berarti ini pernyataan yang salah. Kemudian yang ketiga, besarannya adalah momen gaya. Momen gaya atau sering disebut torsi, dirumuskan tau sama dengan F kalikan R. F adalah gaya, R adalah jari-jari. Berarti satuan dari torsi atau momen gaya ini adalah kilogram meter kali sekon pangkat negatif 2 kali meter. Ini kilogram meter kali sekon pangkat negatif 2 ini merupakan satuan dari gaya. Kemudian R satuan dari meter. Berarti kalau kita kalikan meter dengan meter, tertulis satuan untuk momen gaya itu kilogram kali meter kuadrat kali sekon pangkat negatif 2. Maka dimensi momen gaya adalah M, L pangkat 2, T pangkat negatif 2. Di sini tertulis besarannya momen gaya, dimensinya ML pangkat 2, T pangkat negatif 2. Berarti nomor 3 ini merupakan pasangan yang benar. Maka jawaban nomor 1 adalah jawabannya B, yaitu nomor 1 dan nomor 3 merupakan pasangan yang benar. Baiklah sobat-sobat, kita mulai lanjutkan ke nomor 2 ya, soal nomor 2. Mobil A dan mobil B bergerak saling mendekat dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Pada saat T sama dengan 0, keduanya terpisah sejauh 1200 meter. Kedua mobil bertemu pada saat titik-titik sekon dan jarak tempuh mobil A adalah titik-titik meter. Ini materinya tentang gerak lurus beraturan, karena kedua mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Untuk lebih jelasnya, menjawab soal ini, kita gambarkan dulu keadaan mobil A dan B-nya.
Kurang lebih penggambarannya seperti ini. Mobil A bergerak ke kanan, misalkan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Dan mobil B misalkan bergerak ke kiri, karena kedua mobil saling mendekat ya bergeraknya. PB, kecepatan B 30 meter per sekon. Awalnya sebelum bergerak, kedua mobil terpisah sejauh 1.200 meter. Nah, misalkan setelah bergerak, kedua mobil A dan B bertemu di titik P. Nah, di sini misalkan ketemunya. Maka, kita misalkan juga jarak yang ditempuh mobil A sampai ke tempat bertemu, yaitu titik P, itu kita misalkan jaraknya adalah X. Nah, dari sini kita dapat diketahui bahwa jarak B ke titik P itu adalah 1.200 dikurangi X. Karena apa? Karena jarak awalnya adalah 1.200. Berarti dikurangi X, maka ini adalah jarak B. Nah, karena kedua mobil bergerak GLB, maka rumus yang digunakan adalah rumus-rumus GLB. Di mana kalau kita lihat pada mobil A, jaraknya adalah X, kecepatannya adalah VA, maka X sama dengan VA dikalikan T. Jadi jarak sama dengan kecepatan kali waktunya. Ini rumus GLB. Dari sini, waktu A itu adalah X per VA. Dan ini kita jadikan persamaan 1. Kemudian, mobil B juga sama, karena bergerak GLB. Jarak yang ditempuh mobil B, yaitu 1.200 min X, sama dengan kecepatan PB kalikan T. Jadi, 1.200 min X sama dengan PB kalikan T. Dari sini kita peroleh waktu B adalah 1.200 dikurangi X per PB. Dan ini kita jadikan persamaan 2. Karena kedua mobil bergerak bersamaan, berarti waktu tempuh A ke P dan B ke P itu waktunya adalah sama. Maka secara matematis tinggal disubstitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Karena waktunya sama. Berarti X per PA sama dengan 1.200 dikurangi X per PB. Kalau kita kalikan silang, PB kalikan X sama dengan PA kali 1.200 dikurangi X. Kita uraikan, PB kali X sama dengan VA kali 1.200 dikurangi VA kalikan X. Kita masukkan angkanya, PB 30, berarti 30 kali X sama dengan VA-nya 20, 20 kali 1.200 dikurangi 20 kalikan X. Negatif 20X kita pindahkan ke kiri menjadi positif. Ini 20 kali 1.200 menjadi 24.000. Maka 30X ditambah 20X sama dengan 24.000. Ini 50X sama dengan 24.000. Maka X sama dengan 24.000 dibagi 50. Hasilnya adalah 480 meter. Berarti ini jarak A ya. Sampai bertemu dengan B. Untuk memperoleh waktunya, tinggal nilai jarak ini masukkan ke salah satu persamaan yang ada di sini. Misalkan ke persamaan 1, T sama dengan X per VA. Maka T itu X-nya 480, VA-nya 20. Maka T-nya 480 dibagi 20 adalah 20 sekon. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah jawabannya A. Yaitu mobil bertemu pada saat 24 detik. Ya. Dan mobil A sudah menempuh jarak sejauh 480 meter. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah balok bermasa 2 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan bidangnya tidak bergerak. Balok didorong oleh gaya sebesar 10 Newton, dengan arah ke kiri membentuk 60 derajat terhadap garis horizontal. Pertanyaannya, tentukan gaya normal yang bekerja pada balok. Nomor 3 ini materinya tentang hukum Newton, yaitu tentang dinamika gerak. Maka kita harus menggunakan persamaan-persamaan dari hukum Newton. Dan perlu sobat-sobat ketahui, untuk menjawab soal dinamika gerak, langkah pertama kita harus menggambarkan gaya-gaya dulu yang bekerja pada balok. Kalau kita gambarkan, misalkan penggambarannya seperti ini, ya, kita lihat. Nah, gambar-gambar gaya yang bekerja pada balok kurang lebih seperti ini. Pertama, ada gaya berat, karena balok memiliki massa yang arahnya ke bawah. Kemudian balok mendapatkan gaya normal dari lantai yang arahnya tegak lurus ke atas, yaitu N. Ya. Kemudian balok didorong dengan gaya F,
yang membentuk sudut 60 derajat terhadap garis horizontal. Karena gaya F ini arahnya tidak sejajar dengan sumbu koordinat, maka secara vektor gaya F ini harus diuraikan terhadap sumbu F dan terhadap sumbu Y. Misalkan terhadap sumbu X, Fx, dan terhadap sumbu Y adalah Fy. Nah, kemudian setelah kita menggambarkan semua gaya yang bekerja pada balok, kita masukkan persamaan hukum Newton. Kita perhatikan, karena yang ditanyakannya gaya normal, sedangkan gaya normal arahnya vertikal, berarti kita perhatikan dulu gaya-gaya yang arahnya vertikal. Maka di sini benda tidak bergerak searah vertikal, diam. Berarti kalau diam, maka hukum 1 Newton yang berlaku, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Karena apa? Karena benda tidak mengalami percepatan atau perubahan posisi. Nah, sigma Fy sama dengan 0. Mana saja gaya searah sumbu Y, yaitu N, W, dan Fy. Berarti kalau kita tuliskan, N bernilai positif ke atas, dikurangi W, dikurangi Fy sama dengan 0. Berarti dari sini kita peroleh N sama dengan, ini pindah semuanya ke kanan, W ditambah Fy. Kita masukkan rumusnya. W sama dengan M kali G. Sedangkan Fy, kita lihat di gambar ini, Fy tidak mengapit sudut 60 derajat. Berarti secara trigonometri, Fy itu besarnya adalah F dikalikan sin 60 derajat. Maka kalau kita masukkan angkanya, masanya 2 kg, gravitasinya 10, gayanya 10, dan sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti nilai N itu adalah 20 ditambah 5 akar 3. Kita sederhanakan, 5-nya kita keluarkan, berarti 5 dikali 4 ditambah akar 3. Maka jawaban untuk nomor 3 ini adalah option E, yaitu 5 kali 4 tambah akar 3 Newton. Sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Kita lanjut ke nomor 4. Inilah soal nomor 4. Sebuah batang dengan panjang L sama dengan 4 meter dan masanya 20 kg digantung menggunakan tali pada titik tengahnya sehingga tali membentuk sudut theta sama dengan 60 derajat terhadap bidang datar. Ujung kiri batang berada pada dinding vertikal yang sangat kasar dengan koefisien gesek statik mu. Pada jarak X dari dinding, sebuah beban bermasa M sama dengan 10 kg digantung pada batang seperti gambar. Posisi beban dapat digeser sepanjang batang dan diketahui ketika X sama dengan 3,2 meter, ujung kiri batang tepat akan bergeser ke atas. Maka, besarnya nilai koefisien gesek atau mu adalah titik-titik. Materi nomor 4 ini adalah materi tentang kesetimbangan benda tegar. Maka, untuk menjawab soal ini, langkah pertama adalah kita harus menggambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang. Inilah kurang lebih penggambaran gaya-gaya yang bekerja pada batang. Kita lihat, batang ditarik oleh tali, sehingga di sini ada gaya tali. Nah, arah gaya tali ini membentuk sudut 60 derajat terhadap garis horizontal. Berarti, secara vektor, gaya tali ini harus diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Menjadi, misalkan ini jadi Tx, dan searah sumbu Y menjadi Ty. Kemudian, ujung kiri batang, ini menekan pada dinding, sehingga dari dinding, batang mendapatkan gaya normal, yang besarnya N dan arahnya tegak lurus dinding. Kemudian, karena batang bermasa, berarti batang memiliki gaya berat, Wb sama dengan M dikalikan G. Ini M-nya M kapital ya. Dan penggambaran gaya berat batang ini harus pada pusat masanya, yaitu di tengah-tengah batang. Kemudian, pada batang digantungkan beban, sehingga ada gaya berat beban yang besarnya M kali G. Ini M-nya M kecil ya. Kemudian, kita lihat gaya berat ini jaraknya X1 dari tengah-tengah batang. Dan kita jadikan tengah-tengah batang ini sebagai pusat rotasinya. Setelah kita menggambarkan gaya-gaya pada batang, kita tentukan dulu misalkan nilai Tx dan Ty. Kita perhatikan di sini. Tx mengapit sudut 60 derajat dan T ini menjadi garis miringnya. Maka secara trigonometri
nilai TX itu besarnya adalah T kosinus 60 derajat. Kemudian TY besarnya adalah T dikalikan sinus 60 derajat. Nah, setelah itu, baru kita masuk ke materi kesetimbangan benda tegar, yaitu kita gunakan syarat kesetimbangan benda tegar. Benda tegar itu adalah benda yang diberikan gaya, dia memungkinkan untuk bergerak translasi dan memungkinkan untuk bergerak rotasi. Sehingga syarat kesetimbangannya ada 3. Ya. 1, syarat kesetimbangan benda tegar itu adalah sigma Fy sama dengan 0. Ini adalah resultan gaya yang searah sumbu Y-nya sama dengan 0. Nah, pada saat batang ini mengalami kesetimbangan secara vertikal, maka benda ini sebetulnya kecenderungannya akan bergerak ke bawah, akan jatuh, ditarik oleh gaya berat. Sehingga pada keadaan setimbang linier, setimbang translasi ini, vertikal, benda itu mendapatkan gaya gesek yang arahnya ke atas, karena benda cenderung akan bergeraknya ke bawah. Nah, berarti searah sumbu Y ada 4 gaya. Yang pertama, F gaya gesek, kemudian TY yang arahnya dua-duanya ke atas, dan kemudian WB dan W yang arahnya keduanya ke bawah. Berarti di sini resultan gaya FY-nya adalah TY ditambah F dikurangi WB dikurangi W sama dengan 0. Kalau kita uraikan, TY sama dengan WB ditambah W dikurangi F. Diketahui di gambar, WB itu adalah M besar kalikan G, sedangkan W adalah M kecil kalikan G. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, mungkin persamaannya menjadi ini. M ditambah M kecil dikalikan G dikurangi F. Kemudian, nilai TY-nya kita masukkan, yaitu T dikalikan sin 60 derajat. Berarti di sini, T kalikan sin 60 derajat sama dengan M besar ditambah M kecil kalikan G dikurangi F. Berarti T sama dengan M besar ditambah M kalikan G dikurangi F per sin 60. Kalau kita masukkan angka-angkanya, ini M besar itu massa batang. Berarti nilainya 20 ditambah 10 dikalikan 10 nilai gravitasi dikurangi F karena di sini belum diketahui. Sin 60 itu setengah akar 3. Berarti di sini 20 tambah 10 30 kali 10 300 ya. Dibagi setengah itu hasilnya kurang lebih 600 dikurangi F dibagi setengah 2F dibagi dengan akar 3. Inilah untuk sementara nilai T ya dari hasil syarat keseimbangan sigma Fy sama dengan 0. Kemudian syarat keseimbangan kedua yaitu adalah sigma Fx sama dengan 0. Ini pun sama syarat keseimbangan gerak translasi, di mana benda tidak bergerak ke kiri ke kanan. Nah, kalau kita perhatikan, gaya yang searah sumbu X itu hanya ada 2, yaitu gaya normal N dan TX, yang arahnya saling berlawanan. Sehingga di sini resultan gaya X-nya adalah N dikurangi TX sama dengan 0. Berarti N sama dengan TX. TX sudah dirumuskan di awal, yaitu T dikalikan kosinus 60. Berarti N sama dengan T kali cos 60. Nilai T-nya sudah diketahui di sini, 600 dikurangi 2F per akar 3. Jadi kalau kita substitusi ke rumus gaya normal ini, berarti N sama dengan T-nya masukkan 600 dikurangi 2F per akar 3. Ini cos 60 adalah setengah. Berarti hasilnya adalah 300 dikurangi F per akar 3. Ini nilai gaya normalnya. Kemudian, syarat ketiga, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Ini merupakan syarat kesetimbangan rotasinya. Karena tadi batang ini termasuk benda tegar yang memungkinkan untuk bergerak rotasi, maka syarat ketiga ini berlaku, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Pusat rotasinya dimungkinkan di titik 0 atau di tengah-tengah batang ini. Makanya ditulisnya sigma torsi terhadap titik 0 ya, sama dengan 0. Kemudian kita lihat pada saat batang mengalami kesetimbangan rotasi, jadi batang ketika dia memungkinkan untuk berotasi, maka batang yang sebelah kanan itu ditarik oleh beban. Sehingga batang sebelah kanan akan cenderung berotasi bergerak ke bawah. Sedangkan batang di sebelah kiri yang menempel ke dinding ini akan kecenderungan berotasi bergerak ke atas. Sehingga
gaya gesek pada batang oleh dinding itu arahnya menjadi ke bawah. Nah, arahnya menjadi ke bawah. Kenapa? Karena ujung ini kecenderungan akan bergerak ke atas. Sehingga kalau kita lihat yang menyebabkan torsinya itu jadi ada dua, yaitu gaya gesek dan W. Kenapa? Karena kedua gaya ini tidak bekerja pada pusat rotasi. Kalau kita lihat gaya tali bekerja pada titik 0 ini, N, dan TX juga bekerja pada titik ini, WB bekerja pada titik ini. Semuanya kalau bekerja pada pusat rotasi itu tidak menghasilkan torsi atau momen gaya. Sedangkan gaya yang tidak bekerja pada pusat rotasi itu akan menghasilkan momen gaya. Kalau kita lihat F ini bekerja di sini, jaraknya terhadap pusat rotasi adalah setengah dari panjang batang, yaitu setengah L. Sedangkan W ini berjarak X1 misalkan ya dari pusat rotasi. Maka torsinya menjadi F dikalikan jaraknya terhadap ini, yaitu setengah L, dikurangi W dikalikan jaraknya terhadap pusat rotasi, yaitu X1 sama dengan 0. Ini negatif karena nanti arah putarannya berlawanan. Sehingga kalau kita uraikan, F dikalikan setengah L sama dengan W dikalikan X1. Kalau kita kalikan dengan 2, ya, kalikan dengan 2 untuk menghilangkan setengahnya, berarti ini FL sama dengan 2, W-nya kita ganti dengan M kali G, kemudian X1, kita perhatikan di gambar, X1 itu adalah jarak X ini dikurangi setengah dari panjang batang. Berarti X1 itu adalah X dikurangi setengah L. Kita lihat di gambar sekali lagi. X1 itu adalah X dikurangi setengah L, setengah panjang batang. Nah, kalau kita masukkan angkanya, berarti L-nya itu adalah 4 meter. Kita masukkan F kali 4 sama dengan 2 kali masanya 10, gravitasinya 10, ini. Kemudian X-nya 3,2 di sini. Kemudian dikurangi setengah L. L-nya 4, berarti di sini dikurangi 2. Berarti ini 200 dikalikan 1,2, itu adalah 240. Ini F dikali 4 sama dengan 240. Berarti F-nya sama dengan 60 Newton. Nah, kemudian nilai F ini kita masukkan ke rumus gaya normal. Karena di sini masih ada F yang belum diketahui nilainya. Nah, ketika dimasukkan, maka nilai N-nya menjadi 300 dikurangi 60 per akar 3, yaitu 240 per akar 3. Nah, perlu sobat-sobat ketahui bahwa gaya gesek itu rumusnya adalah mu kali N. Ya. Berarti kalau kita masukkan nilai gaya geseknya, F-nya 60, kemudian berarti ini sama dengan mu kali N. N-nya mana? Yang atas. Jadi kita masukkan 60 sama dengan mu kali 240 per akar 3. Kalau kita perkecil, ini dibagi 60, ini pun dibagi 60, berarti ini jadi 1, 240 dibagi 60 jadi 4. Berarti 1 sama dengan mu kali 4 per akar 3. Akar 3 kalikan dengan 1, itu akar 3 sama dengan mu kali 4. Berarti mu-nya sama dengan akar 3 per 4, atau 1 per 3 akar 4. Berarti inilah nilai koefisien gesek dinding, ya, yaitu 1/4 akar 3. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 4 ini adalah C, yaitu 1/4 akar 3. Baik sobat-sobat, kita lanjut selanjutnya ke nomor 5. Sepotong batang elastik memiliki luas penampang A. Batang itu memiliki lubang memanjang dari ujung tembus ke ujung lain dengan luas penampang A per 3. Jika salah satu ujung batang itu dilem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F, maka batang itu akan bertambah panjang sebesar delta L. Kemudian, batang dilepas dan lubang pada batang diisi dengan bahan elastik yang sama, sehingga seluruh lubang tertutup. Salah satu ujung batang kembali dilem pada dinding dan yang lain ditarik dengan gaya F. Pertambahan panjang batang sekarang adalah titik-titik. Nah, nomor 5 ini materinya yaitu tentang elastisitas, yaitu tentang nilai modulus elastisitas suatu bahan. Nah, untuk menjawab soal ini, kita gambarkan dulu batangnya.
Nah, kurang lebih seperti ini gambaran batangnya. Batang pertama, ini ada lubangnya di tengah. Luasnya adalah A, luas totalnya adalah A. Kemudian ada lubang seluas A/3. Ditarik oleh F sehingga bertambah panjang delta L. Kemudian keadaan kedua, batang pertama tadi, lubangnya dimasukin batang dengan jenis yang sama, sehingga seluruh lubang tertutup. Ya, kemudian ditarik oleh F menghasilkan misalkan delta L kedua. Maka inilah yang ditanyakannya, berapa delta L keduanya. Nah, kalau kita lihat pada batang ke-1, luasnya adalah A dikurangi A/3, yaitu luas keseluruhan dikurangi luas lubang. Berarti luas permukaan batangnya itu adalah 2/3A. Kemudian nilai modulus elastisitasnya itu adalah E1 sama dengan F dikalikan L0, ini panjang awal, dibagi dengan A1 kali delta L. Ya. Kemudian kalau kita lihat batang pada keadaan kedua, yaitu batang 1 dan 2 pada keadaan 2. Di mana semua lubang pada batang pertama itu sudah dimasukin batang dengan jenis yang sama, sehingga tertutup. Jadi A2-nya sama dengan A, karena di sini luasnya jadi utuh. Ya, jadi utuh. Maka modulus elastisitasnya adalah F dikalikan L0 dibagi dengan A2 kali delta L2. Nah, karena ini diisinya oleh bahan yang sejenis, maka tidak mengalami perubahan nilai modulus elastisitasnya. Maka di sini modulus elastisitas keadaan 1, batang 1 itu sama dengan modulus elastisitas ketika keadaan kedua, yaitu batang 1 dan batang 2. Maka kalau kita substitusikan persamaan-persamaan E1 dan E2-nya menjadi seperti ini. F kalikan L0 per A1 kali delta L sama dengan F kali L0 per A2 kali delta L2. Yang atasnya sudah sama, coret, yang bawah pun harus sama berarti. Berarti A1 kali delta L sama dengan A2 kali delta L2. A1-nya mana? Yaitu 2/3A. Kemudian A2-nya adalah A. Jadi kalau kita coret, maka delta L2 itu akan sama dengan 2/3 dari delta L. Maka jawaban untuk nomor 5 adalah B, yaitu 2/3 delta L. Nah, baiklah sobat-sobat semuanya. Itulah pembahasan soal UTBK Fisika tahun 2019 paket kedua dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Mudah-mudahan manfaat dan memberikan pemahaman ya buat teman-teman, buat sobat-sobat semuanya. Dan insya Allah kita akan berlanjut ke video selanjutnya untuk membahas soal-soal berikutnya, yaitu soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.